Setiap kali saya nyampaikan di sebuah tempat yang belum pernah tahu rahasia ini, mereka itu kaget. Selalu tanya, dapat baca buku apa? Kenapa bisa tahu itu? Bilang, enggak, saya enggak baca buku. Roh Kudus mewahyukan dan saya mengalami sendiri. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, stop dulu, jangan terus-terus, kasihan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita cari 3 kelompok yang sudah kaya tadi. Saudara kelompok keberapa? Ayo coba jawab. Dari 3 aja. Saudara kelompok keberapa? Kedua, oke. Henry milih kelompok kedua. Nah, ketika kita di kelompok kedua yang mantan miskin sekarang jadi konglomerat, kita ketemu orang miskin, rombongan miskin. Kita harus apa? Ayo, kita harus apa? Cepat. Kita harus memberi untuk membuat orang miskin itu jadi kaya. Nah, cara memberi kita harus habis-habisan. Tapi jangan takut, karena kita tahu sumbernya. Ketika orang miskin yang kita temui pertama itu sudah kaya, tapi kita miskin, belum pergi jauh mereka, percayalah kita pasti kaya lagi. Tapi jangan amin dulu. Nanti kalau ketemu rombongan miskin berikut, kita harus apa lagi? Nah, saudara, maka itu kenapa saya bisa menemukan konsep terima kasih. Setelah diterima, ya dikasih. Gara-gara ayat ini, maka itu uang itu nggak pernah kerasan tinggal dengan saya. Oh, nggak ada yang ngamen. Ikuti juga. Maka itu kalau uang kerasan dengan saudara, engkau celaka betul. Saya bilang yang itu. Yang kerasan dolar. Kalau uang itu masih kerasan tinggal dengan kita, berarti kita sedang bersalah di hadapan Tuhan. Buatlah sedemikian rupa sampai uang itu nggak kerasan kumpul kita. Amin kan, cepat. Uang itu pengen cepat jalan aja, nggak mau lama-lama di situ. Saudara, itu arti ayat yang ke-9. Dan itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memberikan lagi kepada orang lain. Maka itu jangan pernah sombong, jangan merasa hebat. Berapapun persembahan yang kita sudah beri kepada pekerjaan Tuhan, ya ingat itu. Jangan pernah sombong. Sebab yang kita beri di gereja itu yang hitung bendahara. Yang Tuhan hitung yang masih di bank, mati kita. Itu cara Tuhan ngitung yang kita beri. Hebat bukan? Iya. Jadi mana saya belajar ini? Sama juga dari pelajaran persembahan. Kalau saudara ingat ketika ada kelas persembahan, ingat Tuhan Yesus membawa murid-muridnya. Lalu ada ditunjuk 2 orang, satu kelihatan orang kaya dari pakaiannya, wah kelihatan kaya betul. Ya, saya sering berkata, saudara, orang kaya itu bisa dilihat dari baunya. Beda nggak baunya orang kaya dan orang miskin? Beda, makanya itu. Kenapa? Iya, bau pasti beda. Nah, begitu orang kaya memberi, wah banyak sekali. Tulis memberi kode, oke. Oh, yang lain masuk ke bait suci. Lalu kelihatan orang miskin memberi. Selesai semua, mereka masuk ke ibadah, sekolah dimulai. Nah, menurut kalian, siapa memberi paling banyak? Saudara, jawaban yang paling gampang ya si kaya dong. Uangnya begitu banyak. Tapi kenapa terus bilang tidak? Si miskin memberi yang terbaik. Nah, di situ saya belajar. Kok bisa yang memberi sedikit dikatakan banyak, yang beri banyak dibilang sedikit? Ternyata yang dihitung oleh Tuhan itu masih disimpan oleh orang itu di bank, bukan yang diberi hari ini. Sisa yang ada di rumah ada di bank. Jadi kalau orang kaya itu kekayaannya 40 miliar, wih luar biasa. Dan dia memberi 1 miliar. Pernah lihat duit 1 miliar? Belum ya? Oke, mudah-mudahan akan lihat suatu hari nanti. Oke. Nah, banyak dong. 40 miliar kekayaannya diberi 1 miliar. Gede. Tapi si miskin itu hanya punya 1.000 rupiah dan dia beri 500 rupiah. Maka orang kaya ini akan dinilai sama dengan si miskin kalau dia beri berapa?
Nah, stroke. Nah, stroke dong. 20 miliar dikasih. Wow. Maka itu saudara, Tuhan itu kalau menghitung yang kita beri itu masih disimpan itu. Suami istri seringkali nggak bisa tahu berapa uang suami, berapa uang istrinya. Tapi Tuhan tahu berapa uang. Nah, itu cara Alkitab menghitungnya. Maka itu apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini. Saudara, ini yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan itu sangat mengagumkan. Inilah kasih karunia yang kita harus kenal. Saya beri kesaksian. Saya diundang, tapi bayar sendiri, ke Afrika Selatan dari tanggal 20 sampai 26 Oktober. Ya, itu sudah dari 3 tahun yang lalu. Dari tahun 2008 sudah disiapkan ya untuk acara 2010. 2007. Saya sudah daftar, saya pun sudah daftar Cik Louis, tapi kami bayar sendiri. Nah, saudara, tiba-tiba waktu saya ngisi pendaftaran itu, Roh Kudus gerakkan. Bilang kepada panitia di Indonesia untuk mencari seorang yang harus ikut tapi nggak punya uang. Nanti kamu yang bayar. Nah, logikanya saya aja belum tahu uang dari mana, tapi suruh bayarin orang, kan lucu. Nah, saya sudah kenal cara Papa di surga. Saya iya saja. Saya nggak pernah pusing. Saya bilang itu masih jauh juga. Nah, terus panitianya telepon saya. Oh, ada Pak, satu penginjil. Ini konferensi internasional soal misi. Baik kalau gitu, beritahukan saya. Siapa namanya? Nanti saya akan belikan tiket. Saudara, hal yang sangat indah. Saya bersyukur Tuhan sudah melatih untuk seperti itu. Maka itu kalau saudara mau memberi, jangan tunggu punya uang dulu. Amin. Amin, cuma finish, yang lain aman. Ya, saya ulangi lagi, kalau saudara ingin belajar memberi, jangan tunggu punya uang dulu. Kalau kita sudah punya uang, alasan lupa, alasan pura-pura tidak tahu. Belajar untuk itu. Seperti saudara pernah tahu, bulan yang paling menyiksa saya adalah bulan Mei, Juni, Juli begini. Ini paling menyiksa, sebab pendaftaran anak sekolah luar biasa. Dan saya nggak pernah takut, saya cuma berdoa, siapa yang Tuhan suruh saya sekolahkan, saya sekolah. Kalau tidak, nggak butuhkan uang saya. Dan ajaib, selalu ada saja. Maka itu saudara, firman ini bisa dipercayai. Amin. Cepat, 1 Yohanes pasal 3. Maka itu dengan firman ini, saya tantang semua saudara untuk belajar mulai memberi. Saya yang Refli tidak hadir. Saya bersyukur di antara kita baru beberapa orang, di antara Refli, Meli, saya lupa siapa yang lain pernah ngomong, yang sudah belajar nyekolahkan orang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ayo yang lain, ya jangan pelit, belajar. Saya Mirum Bikwan sudah nyekolahkan Yanto sampai bisa selesai. Dari uang itu pun tidak semuanya, hebat sekali. Ayo yang lain, kita mulai belajar untuk memberi dalam hidup ini. Ya. Tadi pagi Puput ngomong lagi kepada saya bahwa saya juga baru tahu ketika kami biayai saudara, ternyata kalau dia bisa dapat uang dari ngelesi, dari apa, uang itu dikembalikan. Itu bendara untuk bagian Jogja itu saudari Yuyun yang dari Surabaya. Nah, terus dia bilang, Kak Yuyun, saya kembalikan uang ini, pakai untuk saudara-saudara yang lain. Saya baru tahu itu. Nah, terus saya telepon Yuyun, betul, iya, Puput seringkali begitu. Kenapa nggak cerita dari dulu? Itu luar biasa. Jadi biaya yang dia terima, kalau dia dapat dari ngelesi, terus sekali juga dia dapat beasiswa, dia kembalikan untuk saudara yang lain. Nah, tadi pagi dia ngomong kepada saya bahwa kalau Tuhan izinkan saya bisa ngambil masternya ke Australia, saya tetap akan meneruskan yang pelayanan Papa buat, supaya saya bisa nyekolahkan banyak orang lagi. Saya bilang, hebat kamu Put, ayo kamu maju terus. Oke, 1 Yohanes 3. Saya akan baca ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai apa? Jangan pura-pura buta huruf. Mempunyai apa? Harta duniawi. Itu apa? Loh, pura-pura nggak tahu lagi. Uang. Oke. Barang siapa